Halo Bu Liana. Hai Pak Paras. Wih, lagi sibuk nih, mau kemana sih Bu? Iya nih, bentar lagi mau traveling, jalan-jalan, jadi packing dulu Pak. Mau kemana emangnya Bu Liana? Rencananya mau ke sini, lalu ke sini, dan terakhir itu ke sini. Wih, seru banget nih kayaknya. Iya dong Pak. Aku ikut dong Bu. Yuk. Nah, Sobat Bion, tadi kita udah lihat kan Bu Liana lagi kepak-kepakin barang. Bu Liana itu terkenal loh orangnya suka traveling dan jalan-jalan. Sebelum kita ikut Bu Liana jalan-jalan beneran, sebenarnya aku sih yang diajak, kalian enggak. Sebelumnya kita ikut cerita-cerita seru dari pengalaman Bu Liana dulu yuk. Nah, Bu Liana, aku boleh nanya nih. Boleh banget. Gimana sih Bu awal mualnya tertarik dengan traveling atau jalan-jalan? Sebenarnya kalau ditanya awalnya, sebenarnya semua manusia itu suka traveling. Ya nggak sih, kita traveling itu suatu kebutuhan ya sekarang ini ya. Jadi biasa kalau ada hari kejepit, itu kita rata-rata suka jalan-jalan nih Pak, ya kan? Jadi kalau ditanyakan saya mulai saya tertarik, ya itu karena suatu kebutuhan buat healing-healing, buat ya setidaknya ya buat refreshing seperti itu. Wah, seru juga ya Bu ya. Kalau boleh tahu nih Bu, tempat mana saja sih yang udah pernah dikunjungin sama Bu Liana? Kalau untuk tempat jalan-jalan sih di dalam negeri dan juga di luar negeri ya kan. Yang di luar negeri saya rasa di beberapa negara ASEAN, sebut saja Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam ya kan. Lalu kemudian Asia Timur, Jepang, China ya kan. Nah itu juga sudah. Eropa, beberapa Eropa Barat dan Timur, Amerika. Ya itu yang paling terjauh sih benua yang pernah saya kunjungi, yaitu negara Paman Sam. Wow, keren banget pengalamannya. Nah, kalau boleh nih Bu, kita dikasih tahu nih Bu, apa sih Bu perbedaan negara Asia dan Eropa nih Bu menurut Bu Liana? Maklum lah, saya kan belum pernah ke sana. Destinasi Asia dan Eropa ya tepatnya ya. Tentu saja kita sudah bisa melihat bahwa dari tempatnya aja udah berbeda ya. Penduduknya, warga negaranya juga udah berbeda ya. Belum lagi makanannya Pak. Ya, bahasanya juga pasti berbeda. Jadi kalau ditanyakan saya signifikansinya sih cukup banyak, bisa-bisa tidak selesai nih Pak. Pesawat saya udah berangkat soalnya nanti ya. Tapi banyak banget, mulai dari budaya, tempat yang dikunjungi, lalu kemudian demografi, ya kan, geografi juga itu benar-benar beragam dan berbeda-beda, dan tentunya tempat yang sangat menarik ya di semua negara Asia dan Eropa. Wah, banyak banget nih kayaknya Bu Liana udah kemana aja nih. Bu Liana tuh sebenarnya ada nggak sih yang belum Bu Liana kunjungi atau pengen kemana sih Bu Liana kunjungi nih? Oke, masih dalam bucket list saya atau wishlist saya itu saya pengen ke New Zealand dan juga Australia. Mungkin di waktu kedepannya ya, karena soalnya satu sisi memang dekat dengan kita Indonesia, cuma saya belum ke sana ya karena masih butuh visa dan sebagainya sih. Perlu preparation. New Zealand, oh, itu di sebelah mananya Bekasi Bu? Kesana butuh paspor juga Pak, sama dengan Bekasi gitu ya, kita butuh paspor gitu ya. Nah. Oke, nah tadi kan Bu Liana udah cerita nih tentang pengalaman traveling Bu Liana tadi yang udah kemana aja, udah banyak banget ya Sobat Bion. Nah sekarang kita mau tanya lagi nih tentang persiapan dan tips dari Bu Liana kalau kita nih Sobat Bion nyaku nih, kan mau diajak nih jalan-jalan nih, tips dan triknya apa sih Bu kalau kita mau jalan-jalan traveling seperti itu Bu? Supaya travelingnya bisa berjalan dengan baik gitu ya, biasanya saya harus ada itinerary, kita mau kemana aja, misalnya day 1, day 2, day 3 mau kemana aja, itu udah harus ada direncanakan terlebih dahulu. Lalu kemudian kita juga mesti cari tahu di sana lagi musim apa Pak. Tiba-tiba kalau di situ lagi musim winter dan kita pakainya baju-baju biasa, ya kan tentunya kedinginan ya. Atau di situ mungkin lagi musim panas tapi kita bawanya jaket winter juga salah. Jadi negara yang mau kita kunjungi itu mesti kita tahu dulu musimnya, lalu maunya ke destinasi mana aja, dari sini ke sananya perlu berapa jam dan sebagainya. Itu udah simple banget sih kalau biasanya untuk yang mau traveling ya. Lalu jangan lupa juga dokumen-dokumen. Misalkan kita mesti apply visa, asuransi perjalanan, ya, dan juga menurut saya ya tentu saja mengenai finansial. Jadi mesti kita bawa beberapa mungkin mata uang asing ya kan, ataupun mungkin kartu kredit yang bisa digunakan di negara tujuan sih. Itu paling penting karena kalau misalkan di sana kita butuh
pengeluaran atau mungkin ada tiba-tiba hal-hal yang tidak terduga gitu ya harus terjadi di sana, kita ada spare dari segi keuangan gitu loh. Jadi bawa dolarnya lebih banyakkan daripada yang harusnya kita targetkan gitu ya. Nah, jadi sisi finansial. Itu Sobat Pion yang penting. Duit. Duit yang penting ya Bu ya. Iya. Sediakan budget lah. Budget. Sediakan budgetnya. Oke. Kemudian persiapannya apa aja nih Bu untuk dilakukan sebelum traveling nih Bu? Kalau dibilang secara pribadi, yaitu siap diri sendiri nih Pak. Jangan sampai nanti kita itu kesana ternyata sakit. Dan ibaratnya kan akhirnya semuanya yang sudah direncanakan buyar. Ya kan, jadi mendingan kita siapin diri kita sendiri, make sure kita itu dalam keadaan kondisi yang fit mengunjungi negara tersebut dan kondisi yang happy. Jangan sampai nanti kita ke sana ternyata tugas menumpuk nih, ya kan, malah nanti disuruh kerjain tugas gitu kan di sana, ya kan. Jadi ya make sure kita sendiri happy, memang benar-benar waktu yang luang dan dalam kondisi yang fit untuk traveling. Dan yang penting Sobat Pion, kalau kita pergi jalan-jalan tuh enaknya sama pacar nggak sih? Nah, kalau Bu Liana biasanya kalau pergi tuh enakan sama teman atau solo traveling Bu? Kedua-duanya enak Pak, sebenarnya kedua-duanya enak. Saya sudah sering sama keluarga, teman-teman ataupun solo traveling ya kan, karena masing-masing itu mau dengan teman, mau dengan keluarga, mau dengan pasangan, mau dengan solo, kita masing-masing itu punya pengalaman berbeda. Ya kan, ada pasti hal yang akan kita dapat dari perjalanan baik itu sendiri solo traveling ataupun dengan pasangan kita ya kan. Dan yang pasti dari traveling itu ada memori yang dibuat. Nah itu dia, kalau kita solo traveling nih Sobat Pion, kadang kita susah buat difotoin, paling selfie, ujung-ujungnya tuh minta tolong sama orang ya Bu ya. Iya, paling penting tuh enakan sih bareng temen gitu ya Bu ya. Boleh sama teman juga bagus ya kan. Atau kalau nggak di negara tujuan juga biasanya kita dapat teman Pak. Oh, dapat teman baru. Iya, dapat teman, karena juga asik sih, maksudnya orang-orang yang kita temui kan orang-orang baru ya. Kita bisa jadikan teman, kamu dari mana? Dan juga bahkan kita juga kadang-kadang bertemu orang Indonesia juga gitu loh di luar negeri saat traveling. Banyak banget kok, terutama kalau musim liburan, school holiday, Natal dan Tahun Baru, Idul Fitri dan sebagainya, itu banyak banget orang Indonesia yang traveling ke negara-negara Asia ataupun Eropa. Untung ketemu teman baru di sana ya Bu. Kalau ketemu pacar kan repot. Aduh, pacar baru dong. Iya, repot bawanya, harus kunjungan ke sana atau dia harus bawa ke sini. Bolak-balik ya. Kan? Nah, kalau Bu Liana ini lebih suka jadi backpacker atau berangkat full alias bawa koper sih Bu? Kalau berhubung saya wanita ya gitu ya, wanita ya, jadi biasanya saya sih lebih prefer yang bawa koper. Karena selain bawa keperluan dari yang kita memang sudah persiapkan untuk di negara tujuan ya, misalkan sedia payung sebelum hujan gitu ya. Lalu kemudian juga obat-obatan, karena kan soalnya sedikit-sedikit kan mungkin bisa jadi kita juga mules gitu ya, masuk angin gitu. Mungkin di negara tujuan tidak ada tuh brand-brand yang biasa bisa nolakin angin gitu ya. Nah ini ya kan, lalu kemudian kopernya kalau udah kosong nih, misalkan saya bawa keperluan saya, ya saya bawa pulang oleh-oleh gitu ya, buat mungkin teman-teman di kantor, bawa keluarga dan sebagainya ya. Jadi tentunya saya prefer yang bawa koper. Oh gitu. Nah kalau boleh nih Bu Liana, boleh dong Bu kasih tips dan trik nih Bu kepada Sobat Pion nih Bu, kalau mau traveling. Sobat Pion nih ada yang mau traveling nih Bu, saya lihat nih Bu. Oh banyak ya? Iya, tuh banyak ada yang sekali. mau siap-siap tuh. Itu di kolom komentar tuh banyak sekali Pak yang mau bilangnya, katanya mau kesini gimana gitu ya. Iya, nah sebenarnya kalau ditanyakan tips dan triknya, ya pasti saya bilangnya susunlah rencana ya, karena soalnya traveling itu butuh perencanaan. Perencanaan dari segi itinerary-nya, perjalanan Anda di situ, lalu kemudian budgetnya, lalu Anda sendiri juga mesti dalam keadaan yang fit ya kan, untuk bisa traveling, sehingga nanti kalau Anda saat udah balik dari travelingnya, tentunya Anda pengennya juga membuat suatu kesan ataupun memori perjalanan yang berharga dalam diri kita sih. Bahwa kita udah pernah ke sana, kita udah pernah ngapain di situ gitu ya, traveling jalan-jalan, dan bagaimana suasana di sana itu akan tetap menjadi memori buat kita sendiri. Nah, tapi selain itu Bu, ada nggak sih pengalaman menarik dalam perjalanan traveling Bu Liana yang mungkin Sobat Pion belum tahu nih, kepo dia nih Bu? Pengalaman menarik jalan-jalan, oke. Selain jalan-jalan itu kan ada mungkin land tour ya, saya namakan land tour gitu ya. Kalau jalan-jalan visiting satu kota ke kota lain ya kan, kita namakan land tour. Lalu kemudian ada juga mungkin yang baru sih, namanya cruising atau traveling dengan kapal pesiar. Nah ini juga seru banget Pak. Kapal pesiar Bu?
Kapal pesiar yang gede itu, pesiar yang gede itu, pesiar yang gede itu, pesiar yang gede itu, pesiar yang gede itu. Iya. Ya kan, wah itu seru banget, menarik dan juga menantang deh, ya kan. Beneran nih, nggak percaya? Lihat aja deh. Mana Bu Ma? Di situ baru kita bisa lihat banyak jualan tour, excursion dan sebagainya. Hari ini hujan, lihatlah tuh, gerimis sejak tadi pagi. Jadi tidak ada yang bisa dikerjakan banyak malam hari ini. It's a bad weather. Dan lumayan dingin sih. Besok akan lihat Glacier Bay seharian. Lusa kita akan tiba di Ketchikan. Lusanya lagi ke Victoria, British Columbia. Dan terakhir tanggal 18. Terima kasih. Gila, itu yang tadi kapal beneran itu Bu? Beneran, waduh, biasanya kan kalau kita nonton film-film ya sepertinya nggak realistis ya. Ini bagus banget Pak. Ayo. Saya pikir itu tadi jalanan Jakarta, ternyata itu di dalam kapal tadi. Di dalam kapal. Menarik banget Sobat Bion. Gimana? Penasaran nggak sama cerita perjalanan kapal pesiar Buliana? Yang tadi gede itu di dalamnya tuh. Tapi saya pikir itu tadi Jalan Sudirman, nah, itu bukan, itu kapal. Nah, penasaran kan? Oke, kalau gitu jangan kemana-mana Sobat Bion. Kita akan lanjutin deh buat Sobat Bion ngopi bareng ini bersama Buliana di part 2. Nanti Buliana akan spill ya Bu ya, tentang pengalaman naik kapal pesiarnya. Jangan lupa ya Sobat Bion, saksikan terus di channel YouTube Binus TV. Bye-bye.